Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa berada pada penghujung-penghujung dari bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, berpuasa, tadarus, melaksanakan qiyamul Ramadan, melakukan banyak hal-hal kebaikan di bulan yang suci ini. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, keterangan atau kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih terfokuskan pada pembahasan tentang zakat fitrah. Setelah kita membahas siapa saja orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, siapa saja orang-orang yang wajib untuk kita tunaikan zakat fitrahnya, sekaligus juga penyebab kapankah kita mulai menjadi wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, maka pada kesempatan kali ini, pada sesi yang sekarang ini, di edisi spesial bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas tentang waktu-waktu diperbolehkan atau disunnahkan kita melaksanakan zakat fitrah. Sekaligus juga kapankah kita tidak boleh lagi atau dianggap haram dalam melaksanakan zakat fitrah. Tentunya kita masih merujuk kepada keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri dalam kitab beliau yang berjudul Umdatus Salik. Dalam hal ini, beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri memberikan keterangan, wa yajuzu al-ikhraju fi jami'i Ramadan. Hukumnya boleh kita melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan. Baik itu sejak tanggal 1 bulan Ramadan atau pertengahan Ramadan atau di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Seandainya saja kita melaksanakan zakat fitrah kita itu, kita menunaikan zakat fitrah itu, kita sampaikan zakat fitrah kita kepada para mustahik di hari-hari yang seperti demikian, maka ini sudah dianggap mencukupi dalam pelaksanaan zakat fitrah. Lain halnya kalau seandainya ada orang yang dia itu melaksanakan zakat fitrah sebelum masuk bulan Ramadan. Belum terjadi isbat, belum terjadi penentuan tanggal 1 Ramadan. Orang ini sudah melaksanakan zakatnya. Orang ini sudah menunaikan zakat fitrahnya. Sudah diberikan kepada para mustahik. Maka zakat fitrah yang dia laksanakan ini adalah zakat fitrah yang batilah, sehingga dia dianggap masih belum menunaikan zakat fitrah. Karena memang waktu diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah sejak masuknya bulan suci Ramadan. Namun dalam ketentuan yang seperti ini, ketika kita diperkenankan untuk menunaikan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan, ada ketentuan-ketentuan yang penting untuk kita perhatikan. Di antaranya adalah jika seandainya orang yang telah kita beri zakat fitrah, orang yang kita beri zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan, namun ternyata di malam takbiran atau di malam tanggal 1 bulan Syawal, orang ini kok ternyata menjadi orang yang bukan mustahik. Jadi taruhlah misalkan di awal Ramadan dia orang fakir. Di awal bulan Ramadan dia orang yang miskin. Namun kemudian dia di tengah-tengah Ramadan mendapatkan bonus dari juragannya. Dia mendapatkan harta yang melimpah dari juragannya. Sehingga dengan harta itu dia tidak lagi termasuk orang-orang yang miskin. Dia tidak lagi termasuk orang-orang yang fakir. Harta yang dia dapatkan ini cukup untuk umrul ghalib. Untuk seandainya dibagi sehingga dia berusia 60 tahun itu ternyata cukup. Dia menjadi orang yang berlebihan, memiliki harta yang lebih-lebih jika dihitung sampai usia 60 tahun dengan hitungan standar kebutuhan pokoknya. Taruhlah misalkan di tengah-tengah Ramadan dia dapat rezeki sampai 2 miliar rupiah misalkan. Yang mana dengan uang 2 miliar rupiah ini yang menjadi hak miliknya dia, seandainya itu dibagi
sampai usia 60 tahun, sejak dia umur segitu, di hari itu mendapatkan rezeki sampai usia 60 tahun, begitu juga dibagikan kepada keluarganya, itu masih lebih-lebih. Artinya sejak tengah Ramadan itu dia sudah tidak lagi menjadi orang yang fakir, atau dia tidak lagi menjadi orang yang miskin. Namun di awal Ramadan sudah terlanjur kita beri zakat fitrah. Maka harta yang seperti ini atau penunaian zakat fitrah yang model seperti ini menjadi dianggap gugur. Artinya kita dianggap belum melaksanakan zakat fitrah. Karena memang ternyata di malam takbiran zakat fitrah yang telah kita tunaikan tadi tidak tepat sasaran. Ya, ini kalau kita melaksanakan zakat fitrah di awal bulan Ramadan atau di pertengahan bulan Ramadan. Hukumnya boleh, namun ada beberapa ketentuan yang penting untuk kita perhatikan. Nah, ini nanti ada pembahasan yang panjang kali lebar tentang masalah yang seperti ini. Intinya, pada kesempatan kali ini bahwa penunaian zakat fitrah yang dimulai sejak awal bulan Ramadan itu hukumnya adalah boleh. Tidak harus menunggu sampai malam takbiran. Tidak harus seperti itu. Ini merupakan waktu jawaznya. Berikutnya kemudian beliau memberikan keterangan wal afdalu yaumal 'idi qabla sholati. Waktu yang paling afdol untuk penunaian zakat fitrah adalah yaumal 'id, yaitu dilaksanakan pada yaumal 'id, pada hari Idul Fitrinya, yaitu sejak ba'da subuh di tanggal 1 bulan Syawal. Artinya sejak mulai kita selesai melaksanakan sholat subuh di tanggal 1 bulan Syawal, qabla sholati, sampai batasannya itu adalah sampai kita melakukan sholat id. Jadi waktu antara subuh sampai pelaksanaan sholat id, ini merupakan waktu yang paling afdol untuk penunaian zakat fitrah. Namun mengingat kondisi yang ada di sekeliling kita, agaknya para panitia zakat-zakat fitrah itu juga akan kerepotan kalau dipaksakan harus melaksanakan atau harus menyalurkan zakat fitrah di waktu-waktu yang seperti demikian. Para panitia tentunya di waktu yang seperti itu akan sibuk dengan persiapan pelaksanaan sholat id. Dan tentunya kalau ingin melaksanakan hal yang seperti ini, kita mengejar keafdolan dalam pelaksanaan zakat fitrah, maka ini bisa dilaksanakan dengan sendirinya. Artinya muzaki melaksanakan atau menyalurkan zakatnya secara pribadi kepada para mustahik. Jika memang mustahik itu mudah ditemui di waktu-waktu yang seperti demikian. Dan memang ini adalah waktu yang paling afdol untuk penunaian zakat fitrah. Namun jika sekiranya kita itu malah kerepotan, kita malah malah sulit untuk menyalurkan zakat fitrah kita di waktu yang seperti ini, karena khawatir nanti tidak ketemu dengan para mustahik, mustahiknya ini sulit ditemui dan seterusnya, maka akan lebih aman, akan lebih baik lagi kalau kita menunaikan zakat fitrah kita pada malam takbiran. Di malam sebelum id kita sudah melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah kita, baik kita bagikan secara pribadi, perorangan kita sendiri membagikan, atau mungkin kita titipkan kepada panitia, yang mana panitia zakat ini merupakan wakil dari para muzaki. Ini boleh. Hukumnya adalah boleh. Keterangan berikutnya kemudian beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri memberikan keterangan wala yajuzu. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak sah dan dianggap berdosa. Karena makna dari kata-kata la yajuzu di sini maknanya adalah yahrumu. Tidak boleh, hukumnya berdosa, takhiruha an yaumil fitri. Mengakhirkan penunaian zakat fitrah an yaumil fitri. Dari hari Idul Fitri. Yaitu batasannya adalah pada terbenamnya matahari tanggal 1 bulan Syawal. Jika seandainya kita menunaikan zakat fitrah, atau mungkin kita sebagai panitia, yang mana kita sebagai panitia ini menyalurkan zakat fitrah milik warga, dilaksanakan tanggal 2 Syawal, dilaksanakan tanggal 3 Syawal, atau seterusnya, maka hal yang seperti ini merupakan tidak sah sebagai zakat fitrah. Itu merupakan tindakan-tindakan yang dianggap berdosa dalam fikih atau syariat kita. Karena memang batas akhir dalam masalah penunaian zakat fitrah adalah ketika
matahari terbenam di tanggal 1 bulan Syawal. Jika memang itu belum terlaksana sampai waktu yang seperti demikian, lalu kemudian terlaksana atau kita salurkan pada tanggal 2, 3, atau 4 dan seterusnya di bulan Syawal, maka ini merupakan qadha, merupakan tanggungan sebagai penunaian zakat fitrah. Dan ini tentunya adalah merupakan tindakan-tindakan yang berdosa kalau sampai terjadi hal-hal yang seperti demikian. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting bagi para panitia tentunya, ya, supaya berhati-hati dalam masalah ini. Kita upayakan malam itu juga di malam takbiran, kita sudah tuntas dalam menjalankan amanat penyaluran zakat fitrah. Selambat-lambatnya, kita melaksanakan dan menyampaikan zakat fitrah ini adalah pada tanggal 1 bulan Syawal sebelum terbenam matahari, atau bahkan kalau bisa sebelum pelaksanaan sholat id. Zakat yang telah dititipkan kepada panitia semuanya telah tuntas tersampaikan dan tersalurkan kepada para mustahiknya. Karena kalau sampai tidak demikian, bahkan sampai mundur tanggal 2 Syawal, 3 Syawal atau seterusnya, maka panitia-panitia seperti ini menjadi orang-orang yang dianggap tafrid. Dia dianggap lalai dalam menjalankan amanat, dalam melaksanakan zakat fitrah dari warga yang dia tanggung zakatnya. Ini penting untuk kita perhatikan supaya kita tidak sampai lalai dalam melaksanakan zakat fitrah. Oleh karena itu beliau dalam hal ini menyampaikan, Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri menyampaikan, fa'in akhara anhu asima walazimahul qada'u. Kalau sampai zakat fitrah ini baru tersampaikan pada mustahik itu ba'da ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, maka asima, orangnya ini dianggap berdosa. Dan walazimahul qadha, dia wajib untuk mengqadha zakat fitrahnya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya ini dibayarkan sebagai zakat fitrah, maka itu sebenarnya adalah qadha dan orangnya dianggap berdosa. Ini penting untuk kita perhatikan supaya kita betul-betul bisa berhati-hati. Kita upayakan sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, atau kita istilahkan dengan sebutan malam takbiran, kita sudah mulai bergerak untuk menunaikan zakat fitrah. Entah kita secara pribadi kita sampaikan kepada para mustahik, atau kita titipkan melalui panitia-panitia zakat yang ada di kampung-kampung kita. Di masjid, musola yang sudah ada panitianya, kita titipkan kepada beliau-beliaunya sejak terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan bagi para panitia yang mendapatkan amanat seperti ini, diupayakan, diusahakan semaksimal mungkin agar supaya malam itu juga semua amanat zakat fitrah yang sampai kepada mereka, kepada para panitia, ini bisa terselesaikan secara tuntas. Semuanya sudah tersampaikan kepada para mustahik di malam itu juga. Sehingga untuk besok ketika kita akan melaksanakan sholat id, kita sudah selesai, tidak punya tanggungan lagi tentang masalah zakat fitrah dari para warga di sekeliling kita yang telah menitipkan zakatnya kepada kita para panitia. Ini penting untuk kita perhatikan karena memang ini merupakan ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan zakat fitrah. Sehingga kita perhatikan masalah ini supaya kita tidak sampai lalai dalam hal penunaian zakat fitrah. Untuk kemudian siapakah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Seperti apa kriteria-kriterianya? Orang-orangnya bagaimana? Dan ketentuan tentang masalah amil atau ketentuan masalah panitia, insya Allah akan kita bahas pada video yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan yang lebih pentingnya lagi adalah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, qiyam kita, taraweh kita, sholat witir kita, ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di hari-hari atau di penghujung bulan Ramadan ini, kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai dikaruniai oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.